Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan nikmat kepada kita, sehingga pada hari Jumat yang diberkahi ini kita masih diberikan taufik dan hidayah, kemudahan untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit di antara kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang sangat banyak ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sungguh sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah telah menjadikan untuk kalian ada pendengaran, ada penglihatan, dan ada hati, tapi sangat sedikit di antara kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita jadikan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ini, kita mensyukurinya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengetahui bahwasanya nikmat tersebut hanya dari Allah, dan hendaknya kita senantiasa beramal ketaatan kepada Allah yang dengannya merupakan bentuk dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala Daud syukran. Beramalah kalian wahai keluarga Nabi Daud. Diperintah oleh Allah untuk beramal kesyukuran. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan 5 ayat dari ayat-ayat yang ada di surah Az-Zariyat. Surah di antara surah-surah Makkiyah yang menjelaskan tentang agungnya akan hari pembalasan, tentang hari kiamat, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan ayat-ayatnya di muka bumi ini agar kita senantiasa mengingat Allah dan mengingat akan negeri akhirat yang itu merupakan tempat kembali kita pada hari kiamat nanti. Setelah diterangkan dari sifat orang-orang yang bertakwa, itu di ayat di surah Az-Zariyat ayat ke-19 sampai pada ayat yang ke-23. Diterangkan sebelumnya dari ciri orang-orang yang bertakwa yang merupakan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Kemudian di antara ciri mereka juga, di antara mereka adalah orang-orang yang giat beribadah di malam hari, menghidupkan malamnya dengan salat malam. Dan juga di antara mereka dari cirinya, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir malam, di waktu sahur. Kemudian Allah terangkan 5 ayat setelahnya masih dari penjelasan dari ciri-ciri mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Terjemahan dari mana ayat? Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak
untuk orang yang meminta dan untuk orang yang tidak meminta, yang menjaga dari kemuliaan dirinya. Wa fil ardi ayatun lil mukinin, dan pada bumi ada ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian memperhatikannya, melihatnya? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan pada langit itu ada rezeki kalian dan apa yang kalian dijanjikan dengannya. Fa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantikun. Kemudian Allah menutup ayatnya bersumpah dengan dirinya sendiri. Fa rabbis samaa'i wal ard, maka demi Rabbnya langit dan bumi, innahu lahaqqum mithla ma annakum tantikun. Sesungguhnya apa yang telah diucapkan tadi itu pasti benar akan terjadi. Ini 5 ayat penjelasan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan mengingatkan kita akan negeri akhirat. Diterangkan di ayat tadi, dari awal ayat yang telah kita bacakan, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak untuk orang-orang yang meminta, untuk orang yang meminta dan untuk orang yang tidak meminta. Di sini diingatkan kepada kita di antara ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang merupakan penghuni surga, mereka mengetahui pada harta mereka ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Ada di antara mereka yang langsung meminta kepadanya, dan juga ada di antara mereka yang tidak meminta, tapi mereka sangat butuh menjaga dari kemuliaan dirinya. Ya, dan di sini diterangkan oleh para ulama ada 2 penafsiran pada harta-harta mereka itu. Ada yang mengatakan itu merupakan zakat yang diwajibkan, ya, karena diterangkan di ayat yang lainnya, wa fi amwalihim haqqum ma'lum, dan pada harta-harta mereka ada hak yang telah dimaklumi. Itulah zakat yang dimaklumi dalam agama kita. Dan juga sebagian ulama yang lain ada yang menafsirkan itu merupakan sedekah, ya, hal yang dengannya dia menyambung silaturahimnya kepada yang lainnya, sehingga baik hubungannya dengan manusia. Dengan jalur sedekah maka dia akan menjadi baik, ya, dengan manusia yang lain. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Akan tetapi hal yang pasti kita ketahui, pada harta-harta kita ada hak orang lain. Ini merupakan ciri orang-orang yang bertakwa yang diterangkan di ayat ini dari ciri penghuni surga. Kemudian diterangkan pada ayat setelahnya, wa fil ardi ayatul lil mukinin, dan di bumi, pada bumi ada ayat-ayat untuk orang-orang yang yakin. Ya, perhatikan bumi yang kita tempati, yang kita berpijak di atasnya. Terdapat padanya ayat-ayat Allah yang kauniyah. Ya, apakah berupa langit, bumi. Kemudian pada bumi ini ada gunung-gunung, ada lautan, ya, ada sungai-sungai, ada pepohonan yang dengannya hendaknya kita jadikan sebagai ayat dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang kita jadikan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah pada hari kiamat nanti. Wa fil ardi ayatul lil mukinin, dan pada bumi ini ada ayat-ayat dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang yakin, untuk orang-orang yang yakin. Tidakkah kita melihat di bumi ini dari banyak kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita, Allah Subhanahu wa taala kadang turunkan musibah pada sebagian daerah. Ya, mungkin karena sebab dari kezaliman mereka, dari dosa dan maksiat mereka, Allah Subhanahu wa taala, ya, guncang mereka dengan gempa bumi misalnya. Di bumi, dalam bumi, berguncang bumi tersebut. Kemudian di sebagian daerah yang lain kadang Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan tsunami, air laut yang naik ke darat. Dan sebagian daerah yang lain kadang Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan meletusnya gunung.
Ini merupakan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Itu bukan terjadi dengan sendirinya, tapi itu merupakan hak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jeritan langit dan bumi serta gunung-gunung tatkala mereka melihat ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala terjadi di muka bumi ini. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirul jibalu hadda. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Maka Allah bantah mereka, kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar sekali. Perkataan ringkas. Mereka berkata Allah punya anak. Orang-orang Yahudi, mereka berkata Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani, mereka berkata Isa bin Maryam adalah anak Allah. Orang-orang musyrikin di masa dahulu kala, mereka mengatakan para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kata Allah, kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Apa efeknya untuk langit dan bumi? Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit ini runtuh, jatuh mendengarkan perkataan manusia seperti itu. Kesyirikan dan kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir-hampir bumi terbelah, terjadi gempa bumi. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung itu meletus, ya hancur berkeping-keping karena mendengarkan dari perkataan manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ini dari perkataan ringkas orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan bagaimana bumi itu ya berpengaruh padanya. Maka hendaknya kita jadikan pelajaran-pelajaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fil ardi ayatun lil mukinin." Dan pada bumi ada ayat-ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kemudian di ayat yang setelahnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kalian tidakkah kalian memperhatikan? Perhatikan diri kita. Sekarang Allah ajak kita berpikir, melihat pada badan kita, diri kita. Ya, di sini ada ayat-ayat dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ketika apa yang kita makan lewat satu jalan, dia keluar lewat dua jalan. Ini merupakan di antara ciri dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dia masih muda, kemudian dia menjadi tua. Tadinya dia masih kuat, kemudian dia menjadi lemah. Ini merupakan ciri dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah yang Allah tampakkan pada diri kita. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rezeki untuk kalian dan apa yang kalian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di langit itu ada rezeki berupa hujan yang turun ke bumi, menghidupkan tanaman. Bumi yang tadinya mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan tanaman yang dengannya akan dijadikan sebagai makanan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan untuk manusia secara umum dan untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Kemudian di antara ulama yang menafsirkan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit, pada langit ada rezeki kalian. Maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada rezeki kalian, karena tidaklah ada makhluk yang berada di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah tentukan rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada hewan melata yang ada di muka bumi ini kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala telah menanggung rezekinya. Hewan yang melata saja sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia manusia yang sangat mulia, yang lebih mulia daripada hewan-hewan yang telah diterangkan tadi itu. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan apa yang kalian dijanjikan padanya. Di sini kata para ulama, yang dijanjikan padanya ini apakah berupa kebaikan atau kejelekan,
Apakah berupa surga dan neraka? Ya, kita tidak tahu apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita pada hari kiamat nanti. Apakah kita menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka, waliyadzubillah. Yang jelas pada hari kiamat nanti seorang itu akan kembali pada satu di antara dua tempat. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Segolongan dari mereka di surga dan segolongan dari mereka berada dalam neraka yang menyala-nyala, waliyadzubillah. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id." Dan di antara mereka ada yang celaka dan di antara mereka ada yang berbahagia pada hari kiamat nanti. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Kemudian setelah itu Allah tutup ayatnya, "Fa warabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun." Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, "Fa warabbis sama'," maka demi Rabbnya langit dan bumi, dialah Allah Subhanahu wa taala. Fa warabbis samaa'i wal ardi innahu lahaq. Sesungguhnya apa yang telah dikatakan tadi itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Apa yang telah kita katakan tadi berupa surga dan neraka, berupa rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, seluruh alam semesta ini, seluruh makhluknya. Itu merupakan hal yang akan terjadi. Dan juga hari kebangkitan pada hari kiamat nanti juga pasti akan terjadi. Tidak ada hal yang dusta dalam Al-Quranul Karim. Hendaknya kita senantiasa meyakininya dan membenarkannya, tidak boleh meragukannya. Karena Al-Quran di antara sifatnya, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah Al-Kitab, Al-Quranul Karim, yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Mungkin di antara sebagian ayat-ayat yang akan mengingatkan kita akan negeri akhirat, dan juga di antara tadi dari pelajaran hendaknya kita senantiasa memperhatikan dari sebagian dari ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat penghuni surga, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita digolongkan dari penghuni surganya dan dijauhkan dari siksa api neraka. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan ringkas dari sebagian pelajaran dari ayat-ayat yang telah kita bacakan. Pada ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi terdapat padanya dari sebagian dari sifat-sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka adalah orang-orang yang punya kesadaran pada harta mereka. Di harta mereka ada haknya orang-orang miskin, ada haknya orang-orang yang meminta, dan haknya orang-orang yang tidak meminta. Kemudian di antara sifat mereka diterangkan tadi, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari tanda kebesaran Allah di muka bumi ini. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga mereka dari cirinya orang-orang yang bertakwa, mereka senantiasa memperhatikan apa yang Allah ciptakan pada diri-diri mereka sendiri. Padanya ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara mereka ada yang diterangkan oleh Allah di sini dari sifat mereka. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa yakin akan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang ditelantarkan di muka bumi ini kecuali pasti telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki mereka berasal dari Allah yang berada di atas langit. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan juga di antara mereka dari ciri mereka adalah orang-orang yang yakin akan adanya negeri akhirat, akan adanya surga dan neraka. Yang hendaknya kita juga meyakini akan perkara itu. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari penetapan nama Allah, yaitu Rabb as-samawati wal ard, Rabbnya langit dan bumi. Dan juga diterangkan pada ayat ini juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan
dari bumi ini, padanya ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya diterangkan kepada kita, pada diri kita juga ada tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lihat di atas langit juga padanya ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau lari kemana? Di sekitar kita ada tanda kebesaran Allah. Pada diri kita, di bumi ini, di langit, dan di sekitar kita seluruhnya ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dari hujah-hujah yang sangat jelas, ya, yang hendaknya manusia itu sadar akan keberadaan dia pada kehidupan dia di muka bumi ini, di mana ini merupakan hal yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Kita akan ditanya pada hari kiamat, dan yang menjawab pada hari kiamat nanti bukanlah lisan kita, karena lisan kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbicara nanti adalah tangan kita, kaki kita. Ya. Dan itu merupakan hal yang pasti akan terjadi pada hari kiamat, dan serta seluruh anggota tubuh kita akan berbicara ya kepada Allah Subhanahu wa taala pada apa yang telah kita kerjakan di muka bumi ini. Mungkin dari sebagian dari ayat-ayat yang hendaknya kita jadikan sebagai dalil-dalil untuk ingatkan kita akan negeri akhirat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan dari penghuni surganya dan dijauhkan dari siksa api nerakanya. Innahu waliyadzalika wal qadiru alaih. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang merupakan sifat dari sifat-sifat penghuni surga yang sangat mulia yang diterangkan pada ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi ini. Innahu waliyadzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal baladan amina mutma'inna wasair biladil muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa ajillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal baladan amina mutma'inna wa sa'ira minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.